Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Guru berprestasi, cita-cita mulia, menjadi andalan dan teladan bangsa. Garda depan moderasi beragama, itulah prioritas kita, menjaga kebutuhan bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa kita? Guru Madrasah Banyumas.
Tenang Pak Kadin. Ya, jadi nanti kan sekolah kita nang RSUD ini urung. Ya. Kantor, ruang kelas harus ada tulisannya kawasan tanpa rokok. Iya. Kemudian ada disediakan misalnya joglo apa emplek. Iya. Area smoking, jadi di situ boleh merokok. Ini dalam rangka melindungi dan memberikan kesempatan karena banyak sekali orang-orang yang justru alergi, kemudian bahkan yang memprihatinkan dan membahayakan perokok pasif itu ternyata lebih berbahaya. Nah ini ibu-ibu ngertakut ini mesti kabeh setuju orang Bu? Bapak setuju orang? Tapi ini memang sudah menjadi kebijakan dan edaran sekjen, maka harus direalisasikan, diimplementasikan oleh semua lembaga termasuk madrasah. Untuk satu tadi mensosialisasikan undang-undang perlindungan kekerasan seksual terhadap anak, yang kedua kawasan tanpa rokok di lingkungan kerja dan di lingkungan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya hari ini kita memperingati Hari Pahlawan. Kita sekaligus refleksi bahwa bangsa ini lahir dideklarasikan andil oleh semua elemen bangsa, oleh semua komponen bangsa, tidak hanya umat Islam saja, tidak hanya Soekarno saja, tapi juga ada andil Soekarno, Kiai Haji Hasyim Asari, Maramis dan lain sebagainya. Ada umat non-Islam, betul? Semua bersatu, semua sepakat bahwa membentuk negara yang namanya Indonesia. Sehingga kemudian kita sadar negara ini didirikan juga oleh semua komponen, tidak hanya umat Islam. Sehingga saat itu ketika muncul Piagam Jakarta dicoret kata-kata dengan umat Islam untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan syariatnya, sebuah pengorbanan, penghargaan bagaimana kebinekaan negara ini. Maka bentuk negara yang bernama NKRI itu sudah harga mati. Kalau kemudian sekarang muncul, karena kan sudah boleh muncul nih tren kepengen ganti dasar negara, jadi wis ora pas republik, kepengen ganti yang bernama khilafah. Tahu dulu nih? Pernah mendengar? Itu salah satu ancaman yang real yang ada di negara ini. Satu, yakni berupaya untuk mengganti dasar negara. Kemudian muncul kelompok-kelompok radikalisme. Banyumas dan Cilacap dalam peta BIN, Badan Intelijen Negara, itu ternyata masuk dalam zona merah. Karena apa? Ada sumbu yang sangat membahayakan di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan itu ditahan para napiter, narapidana teroris, dan keluarga-keluarganya ternyata membuat komunitas, menjenguk, kemudian kos, lama-lama kos, kemudian mereka bertempat tinggal di sekitar Cilacap Tengah, kemudian di Kutawaru, di Dona, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian dideteksi bisa memunculkan benih-benih terorisme. Kemudian yang berikutnya, kita kemarin dihebohkan dengan munculnya seorang perempuan yang menerobos penjagaan istana. Mendengar? Itu juga bukti bahwa masih ada yang ingin utak-utik
bahkan tidak sepakat dengan negara NKRI atau dengan Pancasila sebagai dasar negara. Latar belakang itulah yang kemudian muncul program dalam rencana pembangunan jangka menengah dengan RPJMN menjadi namanya program penguatan moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama ini sudah menjadi kebijakan nasional. Bagaimana untuk merawat negara ini? Karena real negara kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, negara yang heterogen. Maka penting kita untuk merawat negara ini. Kita tidak bisa membayangkan apabila komunitas-komunitas yang ada di Papua tidak sepakat dengan NKRI. Mayoritas Kristen, Nasrani, ayo tidak diakomodir gawe negara derek punya potensi nggak? Sangat potensial. Akses, ayo yang muslim Islam semuanya kuat. Saya ingin mendirikan negara mendeklarasikan melalui GAM, gerakan Aceh Merdeka. Bayangkan 12.000 pulau. Apa iya 12.000 pulau? Orang nggak tahu kan? Luar biasa, sampai hari ini alhamdulillah masih masih rukun. Maka ada berbagai macam potensi kerawanan melakukan tindakan makar dan lain sebagainya. Dikeluarkannya namanya Terkesima. Apa? Terkesima itu singkatan Terobosan Kebijakan Moderasi Beragama. Moderasi beragama sih panganan apa? Apa juga yang tahu? Moderasi beragama. Ini banyak yang salah menyebut, salah pandang, salah persepsi. Pakai ini. Masih ngomong moderasi agama, bukan. Masih ngomong modernisasi agama, itu. Masih ngomong moderasi agama, umat Islam orang. Penguatan moderasi beragama adalah cara pandang kita, cara laku, cara sikap kita dalam beragama secara moderat. Secara apa? Moderat itu yang tengah-tengah. Lazimnya umumnya orang beragama dalam pengamalannya itu memunculkan yang namanya ekstrim. Karena orang beragama memunculkan potensi untuk fanatik agama. Maka ada yang berpandangan ekstrim yang kanan, ada yang ekstrim kiri. Ekstrim yang kanan berpandangan agama sayalah yang paling benar, paham sayalah top sing paling top, akurasi kebusuarga top, mereka salah dan lain sebagainya. Cenderung ke kanan-kanan. Di luar dirinya, di luar pemahaman dirinya adalah salah. Bahkan muncul paham yang namanya paham takfiri, yakni mengkafir-kafirkan orang yang tidak sepaham dengan pendapat. Memunculkan lagi paham tauhid, bahwa negara ini sudah tauhid, sudah di luar koridor, sehingga saatnya untuk mengibarkan bendera khilafah karena republik itu tidak Islami. Kemudian ada lagi ekstrim kiri, ekstrim. Dan ekstrim kan bertani kabeh. Iya. Ekstrim kiri. Yang gue maksudnya ekstrem kiri berpandangan bahwa agama itu tidak penting, agama itu tidak kompatibel untuk kemajuan bangsa dan negara. Surah perlu agama-agama. Kalau paham ini yang dikembangkan akan melahirkan paham yang namanya liberalis. Betul? Maka yang tepat adalah wasabi.
tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Wasatiyah, kita sering mendengar istilah wasit, betul ya? Wasit itu pengadil, seimbang, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Maka yang bagus adalah bagaimana kita beragama secara wasatiyah.